dan berikutnya kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan dari Prof. Hermawan Sulistyo ataupun juga Prof. Kiki kalau kita biasa panggilnya. Beliau merupakan pengamat kepolisian. Selamat malam Prof. Kiki. Selamat malam. Baik, Prof, langsung saja. Keputusan ini yang diberikan oleh sidang etik terhadap Richard Eliezer, sang eksekutor. Ini menuai perdebatan pada hari ini setelah kita tahu bahwa ternyata tidak di PTDH, tetap menjadi anggota Polri. Walaupun tentunya ada catatan, ada sanksi-sanksi lainnya termasuk ada demosi, kemudian ada mutasi. Silakan pendapatnya, Prof. Kiki. Nah, gini, kalau dari perspektif administrasi dan aturan polisi, saya kira ya seluruhnya pasti dengan detail, dengan teliti, dengan cermat, sudah dipertimbangkan masa-masa itu yang paling pas. Tetapi kasus ini menjadi sorotan publik dan di ruang publik, di luar institusi Polri, pasti terjadi split opinion, pandangan yang terbelah. Di satu sisi seperti apa yang diwakili bahwa ya sudahlah, dia kan sudah minta maaf, sudah selesai, sudah minta maaf, sudah dihukum, segala macam kayak gitu, sudah disidang dan justice kolaborator, jadi ya pantas. Tetapi lalu ada mana Tuhan aja memaafkan gitu. Nah, pandangan sebelahnya lagi pasti bilang ya kami bukan Tuhan, jadi kami tidak bisa memaafkan. Kalau orang motong kuping, ya balasannya kuping. Nah, ini akan bergulir dua pandangan yang seperti itu. Nah, tidak ada jalan tengah, tapi yang kalau dari segi dari perspektif polisinya, ditempatkan di Yanma lalu demosi. Yanma itu tempat orang yang tidak ada pekerjaan yang sifatnya menggunakan kewenangan kepolisian. Jadi dia melayani tukang antar surat, tukang cabut rumput, tukang jaga di dalam, tukang bersih-bersih, segala macam. Apalagi Eliezer ini pangkatnya berada dalam struktur 21 struktur kepangkatan polisi, itu paling bawah. Nah, kalau dia berkelakuan baik pun nanti paling tinggi hanya akan sampai bintara bawah. Itu kalau nasibnya baik ya. Tiap 4 tahun naik pangkat. Kalau nasibnya juga cukup baik. Kalau enggak, dia tetap pensiun pada tingkat kopral gitu, ke level kopral. Nah, atau bahkan tetap Bayangkara 1 atau Bayangkara berapa, nggak tahu, dari jenjang paling bawah ini. Jadi sebetulnya sudah selesai karirnya, hanya ini kan masalah kebanggaan karena dia sudah memilih profesi menjadi polisi, ya sudah sampai di situ aja. Baik, Prof. Kiki, bagaimana pengaruh dari hasil keputusan ini yang mungkin juga bisa menjadi landasan dari kalau kedepannya ternyata terjadi kasus-kasus serupa, setidaknya menjadi landasan penyelesaian dari kasus-kasus penyelewengan yang dilakukan oleh personil ataupun juga oknum kepolisian, Prof. Kiki? Kalau kan tergantung ancaman pidananya ya. Kalau di bawah 5 tahun kan memang bisa tidak di PTDH, tidak dipecat gitu. Kalau di bawah 5 tahun, kalau di atas 5 tahun kan sudah pasti dipecat gitu. Atau dipecatnya itu sangat mungkin kalau di atas 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun bisa dipecat, bisa tidak gitu. Nah, kalau suara dari bawah ya di kalangan anggota polisi yang paling bawah pasti setuju dengan pandangan ini karena mereka ini kan pelaksana, karena ketakutannya dia nembak. Yang jadi persoalan adalah seberapa jauh willingness, kemauan pada saat dia menjadi justice kolaborator. Nah, kalau dari justice kolaborator karena terpaksa, misalnya
dia menjadi justice kolaborator setelah tidak punya peluang yang lain, bahwa kalau dia tidak bersekutu tidak dengan penyidik, maka dia akan terancam hukuman yang sangat berat, bisa hukuman mati karena dia pelaku yang menembak gitu. Nah, seberapa jauh itu kan menjadi pertimbangan hakimnya ini atau tidak gitu ya. Baik. Nah, tapi ini agak sulit ya dari perspektif kemanusiaan atau aturan. Kalau aturan kan memang memungkinkan. Ya. Dan dia bisa bilang bahwa saya kan hanya kroco yang paling bawah, disuruh nembak ya nembak gitu. Menjadi mesin instrumen dari kewenangan kepolisian yang dipegang oleh atasannya. Baik, baik. Ya. Prof. Kiki, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan juga bisa memberikan pandangannya terhadap tadi hasil dari sidang etik terhadap Richard Eliezer. Selamat malam, Prof.